Ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan. Jadi tidak meninggalkan begitu saja. Gitu. Iya. Saya tetap pantau, saya tetap berproses walaupun belum bisa maksimal gitu kan. Tapi saya yakin insya Allah. Mudah-mudahan ya cita-cita saya yang dari awal saya sebutkan, saya pengen seperti Pak Tiswanto. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Ritem dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Tiswanto. Ya, semoga sahabat Ritem semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang punya banyak hutang segera diberi jalan untuk secepatnya bisa melunasi. Amin ya. Oke, sahabat Ritem semuanya, saat ini saya sedang berada di daerah Bandung Timur. Ya, Bandung Timur ya. Tempatnya di Ranca Ekek. Tempatnya di Ranca Ekek. Nah, saat ini saya berada di kediamannya beliau, Pak Haji Wawan ya. Ini Pak Haji Wawan itu siapa? Nah, nanti kita akan ngobrol ya dengan Pak Haji Wawan, dengan beliau. Dan saat ini saya juga bersama dengan sosok orang yang luar biasa, Pak Haji Manik. Oke, apa kabar Pak Haji Manik? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua sosok orang yang sangat luar biasa, yang benar-benar bisa menginspirasi buat siapapun. Karena apa? Karena beliau-beliau ini adalah dua orang yang punya latar belakang yang luar biasa sekali. Kalau Pak Haji Manik itu salah satu tokoh juga di daerah Bandung Timur. Nah, kalau Pak Haji Wawan ini adalah salah satu pengusaha yang sudah sukses juga di Bandung Timur. Nah, cuman kenapa sih beliau-beliau ini kok mau di sela-sela waktunya yang begitu sibuk, begitu padat luar biasa di kegiatan sehari-harinya, tapi masih mau menyempatkan menjalankan sebuah bisnis yang sedang kami jalankan, yaitu 3A Network ya. Nah, ini kita akan berbincang-bincang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Wawan, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, ini saya ngobrol dulu dengan Pak Haji Manik ya. Ya, nih Pak Haji Manik. Pak Haji Manik, kalau boleh tahu nih, nanti penonton, sahabat-sahabat di penonton, ini kalau latar belakang Pak Haji Manik apa nih? Oh, baik. Ya. Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Sebelum saya berkenalan, izinkan saya menyapa dulu nih. Oh iya, siap. Oke. Menyapa sahabat Ritem dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sukses. Amin. Dan bisa mencapai tujuannya di CHR ini. Amin. Siap. Oke. Ya, nama saya perkenalkan, nama saya Manik Maya. Saya pengasuh di sebuah majelis, yaitu Majelis Balai Pengharapan. Juga pengasuh di sebuah padepokan PS Sakadomas Sabandar Karimadu. Luar biasa ya. Jadi ya kegiatan saya ada beberapa kegiatan rutin di majelis, ya di situ biasalah rutin-rutinan pengajian segala macam, dan ada juga olahraganya lah. Olahraga bela diri ya? Ya, bela diri. Ya. Bela diri. Kelihatan dari ininya ya, pemirsa ya. Bela diri. Oh ya, ini dengar-dengar belum lama juga Pak Haji Manik Maya ini ada syuting juga ya di sebuah sinetron, salah satu televisi swasta ya. Ya, kebetulan alhamdulillah kemarin saya ikut dalam sebuah produksi film di salah satu TV swasta. Di sana saya memang jadi salah satu aktornya. Jadi aktor tapi antagonis. Kan hanya acting, Pak. Aktor antagonis. Jadi satu sisi saya pengasuh majelis, tapi memerankan di sebuah film itu menjadi aktor antagonis, malah jadi dukun palsu. Gak apa-apa, kan hanya peran ini loh. Memang cocok ya pemirsa. Ini asli ya, ini rambutnya asli ya Pak Haji ya? Asli. Bukan wig. Bukan wig. Ini beliau asli, memang sudah ini
sudah ciri khasnya beliau. Oke, Pak Haji Manik luar biasa sekali. Ini di salah-salah kesibukannya yang ngurus majelis juga, kemudian syuting juga. Tapi kok Pak Haji Manik Maya ini maunya menjalankan bisnis yang sedang kita kerjakan di NR. Sebenarnya pertanyaannya jawabannya simpel. Apa tuh Pak Haji? Pengen seperti Pak Tiswanto, punya penghasilan yang sangat luar biasa, ya kan? Iya. Jawabannya jelas lah. Iya. Kita saya pribadi lah. Kalau saya pribadi itu saya tidak munafik. Iya. Ketika hidup di dunia pasti butuh dengan dunia. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengidolakan sesuatu atau seseorang atau misalkan ya berarti kan orang tersebut yang memang sudah kita ketahuan atau sudah kita lihat kesuksesannya sudah terbukti. Ya. Jadi kan ketika ada sebuah program yang awalnya saya tidak tahu, yang menawarkannya orang yang memang sudah berhasil, ya kenapa enggak gitu kan? Iya. Karena sistem ini ternyata ya ada beberapa orang yang sudah berhasil, ya salah satunya termasuk Bapak sendiri. Ya, jadi yang paling simpel ya saya pengenlah seperti Pak Tiswanto. Amin, insya Allah pasti bisa Pak Haji. Oh jadi pemirsa, sahabat itu memang pertemuan saya dengan Pak Haji Manik ini ya itu kira-kira berapa bulan yang lalu ya? Sekitar 4-5 bulanan yang lalu lah. Ya ketemunya juga nggak sengaja pas kita lagi ada acara, saya lagi ada acara biasa rutin di rumahnya beliau Pak Haji, kita ngobrol. Saya pikir Pak Haji Manik Maya ini sahabat lamanya Pak Haji Wawan yang mau bertamu, karena Pak Haji Wawan saat itu kan memang sedang menerima tamu, nunggulah di luar gitu ya Pak Haji ya. Betul. Nunggu di luar, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata begitu kesini ternyata beliau juga baru bertamu saat itu. Gitu ya. Unik ya. Iya. Tidak ada yang kebetulan. Betul. Jadi sama bertamu. Jadi Pak Haji Manik Maya ternyata sebelumnya juga belum pernah ketemu dengan Pak Haji Wawan. Betul. Begitu ya. Betul. Ini pertemuan yang luar biasa sebenarnya. Saya pikir beliau udah kenal lama, ternyata begitu Pak Haji Wawan keluar, belum kenal juga. Ya memang mungkin ya Allah memang menakdirkan seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan kan pertemuannya satu kita menjadi nama saudara. Amin. Yang kedua ada berkah lain yang kita dapatkan. Ya diantaranya salah satunya saya jadi ikut program di salah satu usahanya Patis ini gitu kan, yaitu di 3i Network gitu kan. Memang saat itu ya kami nggak ngobrol apa-apa sih tentang 3i sih, ngobrolnya tentang banyak hal. Gitu. Malah ngobrolnya kalian ngidul ya. Kalau ngidul nggak jelas, tapi kita hanya sharing-sharing ngobrol biasa. Ternyata begitu masuk ketemu dengan Pak Haji Wawan, ada presentasi dan alhamdulillah hatinya Pak Haji Wawan, Pak Haji Manik kebuka. Dan singkat ceritanya beliau memutuskan. Nah, ini kita pengen tahu nih kenapa memutuskan saat itu. Ya, kan sebenarnya kalau dari saya dari sisi pribadi ketemu dengan saya kan belum tahu saat itu. Yeah. Nah, begitu dijelaskan kan saat itu langsung memutuskan ya kalau salah Pak Haji Manik ya. Pada saat itu tidak langsung memutuskan. Oh, tidak memutuskan. Karena ya saya sempat beberapa kali bertanya pada Pak Haji Wawan, ini riba enggak gitu kan? Iya. Itu setelah saya ada penjelasan, terus saya kaji dulu sendiri, gitu kan, terus nanya ke beberapa orang, dan alhamdulillah tidak ada unsur ribanya. Nah pada saat itu setelah saya dapat jawaban ya ini saya memutus untuk gabung. Ini luar biasa sekali. Jadi tambah saudara lagi dan alhamdulillah ini kayak saya pribadi juga bersyukur bisa kenal dengan beliau dan memang saya sempat beberapa kali berkunjung ke rumahnya beliau, di majelisnya beliau. Ya, cuman karena memang akhir-akhir ini kesibukannya yang begitu lumayan padat, akhirnya belum sempat lagi. Tapi insya Allah Pak Haji Manik nanti saya akan berkunjung lagi. Siap Pak Haji Manik. Oke Pak Haji, terus setelah memutuskan di program ini, Pak Haji Manik apa yang dirasakan gitu? Seperti apa setelah masuk lebih dalam lagi gitu kan? Kalau sebelumnya kan hanya dari peluangnya, dari riba dan enggaknya, tapi begitu masuk di komunitas kita, terutama komunitas Ritem nih, itu seperti apa Pak Haji? Sebetulnya kalau untuk di awal sih memang berat buat saya. Bukan di awal berat, maksudnya sekarang jadi gampang, bukan ya. Tapi kan kita perlu proses.
Nah sekarang saya sendiri secara pribadi sekarang lagi dalam tahap berproses. Ya itu tadi dengan kesibukan saya kadang-kadang lama tidak berproses di CHR gitu kan. Tapi ada beberapa yang saya pegang, di antaranya yang Pak Tis juga bilang bahwa salah satu kunci keberhasilannya minimal bertahan. Ya betul. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih bertahan. Jadi tidak meninggalkan begitu saja gitu. Saya tetap pantau, saya tetap berproses walaupun belum bisa maksimal gitu kan. Tapi saya yakin insya Allah mudah-mudahan ya cita-cita saya yang dari awal saya sebutkan, saya pengen seperti Pak Tiswanto. Amin. Yang bisa berpenghasilan besar, bisa membahagiakan anak dan istrinya. Amin. Gitu kan. Dan yang paling penting gitu kan, kalau kita punya uang banyak, lebih enak kita berbagi menolong orang. Betul. Amin. Gitu kan. Itu dia. Nah salah satu programnya ya bukan ilmu saya, ini ilmu Pak Tiswanto ya. Salah satunya kita bisa berbagi kebaikan buat orang lain. Betul. Nah itulah yang bisa menjadi kunci menjadi kunci buat kita bahwa pada akhirnya uang bukan segalanya. Betul. Walaupun kita butuh uang, tapi dengan uang bukan segalanya, kita perlu uang. Betul. Tapi dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Betul. Itulah yang saya salut teman-teman Ritem semuanya. Jadi beliau ini adalah salah satu yang terbukti sampai saat ini masih komitmen gitu. Dengan kesibukannya beliau, tapi beliau masih tetap bertahan, masih tetap mau ngumpul seperti ini. Padahal sebenarnya kalaupun tidak ngumpul-ngumpul seperti ini dengan kegiatannya yang padat, terus ditambah memang ada sumber income dari lain, ya sebenarnya nggak masalah juga. Karena kalau yang saya tahu, karena istri juga PNS ya. Betul. Istri beliau juga PNS. Artinya sebenarnya ya untuk hidup lebih lah gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, Pak Haji Mahendra pengen hidupnya itu lebih bermanfaat buat orang lain. Amin. Betul. Ini luar biasa. Nah ini pesan-pesan nih buat sahabat Ritem yang ada dimanapun yang berada di luaran sana, yang mungkin saat ini baru nonton video ini, baru lihat kita seperti ini, Pak Haji, ada pesan-pesan buat para penonton di Ritem ini? Apa ya pesannya? Kalau pesan saya paling ini aja lah. Yang tadi pertama, jalani prosesnya, gitu kan. Ya. Terus jangan mudah menyerah, kita tetap bertahan. Ya. Dengarkan apa kata leader kita, gitu kan. Dengarkan dengan apa kata-kata leader kita, ikuti mereka, apalagi leadernya itu sudah terbukti berhasil, gitu kan. Karena sistem ini memang sudah pasti dan sudah berjalan, gitu kan. Hanya kita tinggal mengikuti prosesnya, insya Allah akan berhasil. Jadi kuncinya jalani prosesnya, nanti tinggal nikmati dan tinggal mensyukuri. Luar biasa ya. Nah, ini secara, kalau menurut Pak Haji Maya sendiri, sebenarnya program ini benar-benar beda dengan yang lain ya Pak ya? Atau bagaimana nih menurut Pak Haji Maya? Ya. Nah, mungkin banyak nih bisnis-bisnis yang sejenis seperti ini. Betul. Nah, untuk Tri Aya sendiri, menurut Pak Haji Maya itu seperti apa? Ya memang banyak. Walaupun saya tidak pernah terjun dalam bidang hal-hal semacam kayak gini dulunya gitu kan. Tapi ketika saya dari awal mengkaji atau mempelajari Ritem gitu kan, memang ini berbeda dengan yang lain. Nah, walaupun ya basicnya ada awalnya tetap asuransi kan. Betul. Nah, tapi yang membedakan di sini ya ada beberapa hal, diantaranya satu gitu kan, kita bisa diproteksi, punya asuransi, tapi kita sekaligus bisa punya income. Gitu kan. Terus yang paling penting itu apa yang kita investasikan gitu kan, karena ada nilai investasinya gitu kan. Apa yang kita investasikan ini aman. Betul. Karena kita didukung sama perusahaan yang sangat besar. Betul. Dan pemiliknya pun termasuk orang terkaya di Indonesia. Itu. Jadi tidak ada kekhawatiran. Tenang gitu ya. Nah, tenang. Ya yang paling jelas kayak gini lah. Seancur-ancurnya kita misalkan tidak menjalankan bisnisnya gitu kan, minimal ya itu kita punya tabungan, dan tabungan kita aman dan punya investasi. Oke, mantap, luar biasa ya. Oke,
Oke, ini Pak Haji Maya, harapannya nih terakhir, harapannya Pak Haji Maya apa nih buat pribadi dan buat nanti para penonton? Ya kalau harapan saya ya harapannya sangat besar. Saya pengen mendapatkan, mungkin kalau untuk harapannya lebih dari Pati Suwarto nih. Bapak Pati Suwarto kan sekarang kan posisinya udah jelas lah gitu kan, platinum gitu kan. Harapannya ya pengen lah seperti orang-orang yang saat ini yang sudah menjadi crown di CAR dengan penghasilan 200 juta lebih. Di atas 200 juta. Nah, betul. dengan penghasilan seperti itu kan ya banyak hal yang bisa kita perbuat untuk bantu orang. Betul. Nah, dan harapan buat sahabat hitam di Indonesia, Ya. harapannya kita bisa sukses bareng di Amin. Ritem dengan penghasilan yang sangat luar biasa. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Manik atas Sama-sama, waktunya. Patis. Kita semua berdoa semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Pak Haji Amin. bisa Amin. tercapai. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Oke nih tadi bincang-bincang dengan Pak Haji Manik Maya, ini luar biasa ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak inspirasi yang kita dapatkan. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan buat para penonton Ritem semuanya. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Manik. Terima kasih. Begitulah Pak sahabat Ritem semuanya, perbincangan kami dengan Pak Haji Manik Maya dan sosok orang yang sangat luar biasa yang banyak menginspirasi banyak orang khususnya di komunitas Ritem ini. Semoga sahabat semuanya bisa mengambil hikmah yang positif dari obrolan kami, ya, diambil yang baik-baiknya, yang negatif-negatifnya dibuang. Jangan lupa ya, kalau Anda memang mendapatkan hal yang positif dari video ini, ya, like, komen, subscribe juga ya, supaya channel ini bisa berkembang, kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih baik dan lebih banyak buat orang lain. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.